perintahnya dadakan Asyura. Maka yang menjadi poin kata Abu Hanifah, lihat, mereka semuanya berpuasa tanpa disyaratkan tabiyitun niyah, tanpa disyaratkan di malam hari mereka berniat, karena perintah Asyura dadakan. Maka kita jawab bahwa mereka mengkiaskan antara puasa Asyura dengan puasa Ramadan. Wa hadzal qiyas ma'al fariq la yaqa. Maka kias itu ada syaratnya. Dari syarat hukum di dalam al-qiyas di ilmu usul, ayakuna baqiyan ghairu mansukh. Fal hukmul mansukh la yajuz itsbat mislahu fil far' bi tariqil qiyas. Dan yang diinginkan dengan hukum huwa hukmus syara' alladhi sabata fil asl, sawa'un akana tahriman aw wujuban aw ibahah aw ghairu dzalik. Wa siyamu Asyura kana wajiban wa nusikha wujubuhu bi Ramadan kama dalil as-sabiq an Ibnu Umar wa an Aisyah umirna bisyami Asyura falamma furida Ramadan turika, bahwa kami dulu diperintah, dulu Nabi puasa Asyura wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Kemudian setelah itu hukumnya dimansukh karena diwajibkan puasa Ramadan. Falamma furida Ramadan turika idan arafna min hada hukmu Asyura mansukh minal wajib ila as-sunnah. Fal'an Abu Hanifah yastadil bi qissati Asyura, di mana mereka tidak ada yang mengetahui di malam harinya dan mereka meniatkan di siang hari. Idan hada dalil adamu tabyitin niyah, boleh tanpa meniatkan di malam hari. Al-jawab al-qiyas Ramadan ila Asyura qiyas ma'al fariq. Lima dali anal hukum yakhtalif. Al-hukum fi Asyura mansukh minal wajib ila sunnah, amma hukum fi Ramadan maka dia hukumnya wajib. Idan di dalam kaidah al-usul al-qiyas ma'al fariq. Maka dari sini kesimpulannya barakallahu fikum, ucapan jumhur yang benar bahwa ucapan Hafsah dan Ibnu Umar yang keduanya mauquf tetapi mempunyai hukum yang marfu, man lam yajma aniyah au asyam minal lail fala siyama lahu, barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari maka tidak diterima puasanya. La huna la nafilil jins, maknanya tidak diterima puasanya. Adapun Abu Hanifah mengatakan nafilil kamal, penafian di sini penafian keutamaan, maknanya ya tidak apa-apa, beristidlal dengan tidak hadis tadi dan telah kita sebutkan jawabannya. Maka selesai pembahasan tentang syurutus sihhah. Dan sekarang kita masuk kepada permasalahan yang baru, bab yang baru, al-babul khamisu mawani usyam al-haid. Penghalang dari puasa adalah diantaranya al-haid dan yang satu lagi an-nifas. Maka sebelum kita masuk kepada al-matan, perlu kita fahami apa itu bab yang kelima, mawani usyam. Kenapa penulis menjadikan bab mawani usyam? Setelah penulis menyebutkan syurut, syarat kapan diwajibkan berpuasa dan syarat kapan diterima orang yang berpuasa seperti an-niyah dan tabyitun niyah, maka lawan dari syarat adalah mawani', pantangan, larangan untuk seseorang melaksanakan puasa. Maka ma makna mawani asyam? Mawani ala wazn mafa'il, jamak taksir minal mani'. Wa ta'riful mani', undur ala ta'rif,
aqsmin asyart. Idan narji al-an ila ilmi usulil fiqh. Kembali kepada permasalahan usulul fikih sekarang. Maka al-mani' definisinya ma yalzamu min wujudihi adam al-hukum wa ma yalzam min adamihi wujud wala adam. Maka syarat ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mudzakarah. Maka kitab Al-Mudzakarah kitab usulul fikih di Jami'ah Islamiyah dijadikan muqarrar. Kitab ini dipelajari, karya dari Asy-Syinkiti rahimahullah, dan kitab ini dipelajari muqarrar 4 tahun dipelajari, dan di Dammaj dipelajari 6 bulan. Mana yang lebih baik, 4 tahun atau 6 bulan? Maka itulah kenikmatan belajar dengan sistem talaqi seperti yang antum ada padanya di sini. Di sini kita belajar talaqi. Habis kitab, masuk kitab yang baru. Selesai kitab, masuk kitab yang baru. Tidak dalam 1 tahun dipelajari kitab yang tebal, ini muqarrar. Hanya 1/4 kitab saja. Nanti tingkat kedua baru selesai setengah kitab. Tingkat ketiga 3/4. Akhir tahun bergelar S1 LC baru selesai kitab. Maka di tempat kami Syekh Mukbil kita mempelajari Al-Mudzakarah 6 bulan. Dan begitu pun tadribu rawi. Yang masuk kuliatil hadis belajar tadribu rawi. Karya Imam As-Suyuti dari syarahnya Imam An-Nawawi fi Taqrib. Maka dipelajari kitab tebal ini 4 tahun. Di kuliah hadis, fakultas hadis khusus. Dan di Dammaj kita belajar 5 bulan. Bagusan mana? Setiap hari belajar. Adapun di university, dosen besar, mungkin profesor, mengajarnya sepekan 2 kali pertemuan, 2 jam. Dan itu juga 2 jam maknanya 45 menit. Kali 2, 90 menit. Maka setelah itu ditamatkan kitab ini 4 tahun. Maka alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah tentang sistem yang ada seperti sekarang ini. Dan dulu zaman salaf seperti ini belajar. Tidak mereka terbuai dengan gelar duduk Ibnu Jurayj 20 tahun, 18 tahun dengan atau Ibnu Abi Robah, tabi'i yang paling terkenal ilmu haji dan umrahnya, dan ilmu hadis dan ilmu fikih. Tidak terbuai Ibnu Jurayj hanya belajar 4 tahun saja agar dapat S1, kemudian tambah 2 tahun dapat S2, kemudian tambah 2 tahun lagi, berarti 8 tahun selesai dapat doktor. Doktor dari atau Ibnu Abi Robah. Tidak cukup dengan itu. Belajar 20 tahun. Dan begitu pun para ulama yang lain. Yulazim syaikhahu seperti Muhammad Ibnu Ja'far Gundar duduk kepada Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj sekitar 20 tahun. Tidak diiming-imingi gelar, cukup 8 tahun dapat doktor dan pengabdian 2 tahun jadi profesor. Tidak. Maka itulah ilmu yang ada di zaman dulu. Mereka talaki dengan syekhnya, belajar terus menerus. Adapun di zaman now, dalam 1 tahun naik tingkat, kemudian libur, apalagi di Arab, dalam 1 tahun liburnya 3 bulan. Bisa tidur 3 bulan. Semester yang terakhir seperti itu. Maka dari Ramadan sampai kepada Idul Adha libur. Bisa libur seperti itu. Tidak belajar. Makanya pada pulang. Habis itu naik kelas, naik tingkat, belajar lagi. Maka 3 bulan di Yaman kita bisa belajar beberapa kitab. Maka syukurilah dari apa yang ada antum di sini sekarang. Kita tidak libur. Jadi nanti hari
Idul Fitr tidak libur loh. Nanti Ramadan kita tidak libur. Bahkan kita berijtihad dalam ibadah. Nanti kita melaksanakan iktikaf dan melaksanakan salat tarawih dan durus di bulan Ramadan. Dan buka bersama dan sebagainya. Justru di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah itu, kita berijtihad, bukan libur di rumah. Libur hampir setengah bulan nonton TV, yang main game ya main game, yang bermain-main dengan tetangganya ya bermain dengan tetangganya yang awam, yang sempat dulu punya pacar ya disambung lagi, pacaran lagi. Al-muhim, insya Allah program Ramadan justru program ibadah. Kita melaksanakan percepatan dalam keimanan, faith booster. Kita membina akhlak kita di bulan Ramadan dan membina ilmu. Bukan justru diliburkan santri, akhirnya hilang ilmunya di rumah dan jauh dari peribadatan. Maka insya Allah Allah memberikan taufik kepada kita sehingga Allah mudahkan kita melaksanakan puasa Ramadan, buka bersama, takjil bersama, dan iktikaf dan pembagian uang di malam Ramadan bagi yang iktikaf. Mudah-mudahan berjalan terus seperti itu. Kembali kepada masalah mawani' as-siyam. Definisinya disebutkan oleh Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mudzakarah, ma yalzam min wujudihi adamul hukum. Lihat lawan dari syarat. Apa-apa yang mengkonsekuensikan dengan adanya sesuatu ini tidak dibangun ibadah tersebut. Adamul hukum. Ibadah tidak boleh dengan adanya larangan ini. Wa mal yalzam min adamihi, dan tidak melazimkan dengan tidak adanya wujud wala adam. Maka dari definisi di sini kita masukkan permasalahan haid dan nifas. Mayalzam min wujudihi adamul hukum. Apa-apa yang mengkonsekuensikan dengan datangnya si haid atau nifas, adamul hukum, tidak bolehnya puasa. Dan begitu pun sholat. Maka lihat perempuan, dan kepada perempuan di sini kepada para talibat kita mengatakan, jika datang haid maka tidak boleh sholat, dan jika datang haid tidak boleh berpuasa, karena ini larangan dari Allah. Maka makna mayalzam min wujudihi adamul hukum wa mayalzam min adamihi. Jadi kalau dia datang si haid atau nifas ini tidak boleh sholat, maka tidak ada hukum syar'i yang dibangun. Terutama pembahasan kita puasa, tidak boleh puasa. Wa ma yalzam min adamihi wujud wala adam lidatih. Dan juga tidak mengkonsekuensikan dengan tidak adanya haid, maka dia itu harus puasa dan harus sholat misalnya. Kita katakan hubungannya di sini dengan puasa, jika perempuan tidak haid, maka apakah dia harus puasa dengan tidak adanya si larangan ini? Aku lagi tidak haid nih, maka apakah sekarang masuk Ramadan harus puasa? Misalnya dia sakit, asam lambung, maka apakah harus puasa karena tidak ada haid? Tidak. Bisa jadi dia mengambil rukhsah makan karena asam lambungnya, atau dia musafirah dan taibat fi safariha. Maka di Al-Quran disebutkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Boleh mengambil rukhsah untuk makan dan minum. Maka maknanya di sini, dan tidak mengkonsekuensikan dengan tidak adanya haid, perempuan ini harus puasa. Bisa juga tidak puasa karena dia safar, karena dia sakit, atau dia juga